Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Islamia. NIM saya 20.023.54.201.013. Program studi saya agribisnis. Kelas saya Agri A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi saya mengenai materi yang telah diberikan oleh Ibu Rahmi Aziza, STP MSI, yang dimana selaku dosen pengampu mata kuliah TPHP. Untuk ringkasan ini sebagai pengganti UTS pada semester 4, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu materi komposisi kimia hasil tanaman, yang dimana yang pertama itu ada air yang pada umumnya mencapai 70-90% pada bahan yang segar, contohnya tomat, seledri, labu jawa, semangka, dan sebagainya. Tetapi pada komoditi lain, contohnya sereal dan kacang-kacangan, hanya mengandung air kurang dari 10 hingga 20%. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Sebagian besar zat padat dalam buah-buahan dan sayuran serta sereal adalah karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada tanaman bervariasi, ada yang 2% hingga 60%. Selanjutnya ada protein, yang dimana pada sayuran kadar proteinnya kurang dari 0,5 hingga 3% dari berat bahan yang segar. Kemudian untuk buah-buahan, kadar proteinnya jarang melebihi 1,5%, kecuali pada kedelai yang kandungan proteinnya lebih dari 40%. Selanjutnya ada lipid. Kandungan lipid pada buah-buahan dan sayuran biasanya 0,1 hingga 1%. Untuk buah alpukat, melon, dan zaitun mempunyai kandungan lipid kurang dari 20% dari bahan segarnya. Selanjutnya komposisi kimia hasil tanaman, ada asam organik, yang dimana kandungan bahan asam organik pada tanaman itu hanya sedikit. Kemudian ada mineral, yang dimana kandungan mineral dalam jaringan tanaman biasanya dinyatakan dalam kadar abu kadar yang bervariasi mulai dari 0,1% hingga 4,4%, dan ada juga 4,9%, contohnya kedelai. Kemudian ada enzim, yang dimana berfungsi sebagai biokatalisator dan berperan penting terhadap kualitas hasil tanaman. Yang selanjutnya ada pigmen, di mana pigmen utama yang terdapat dalam jaringan tanaman adalah klorofil, karotenoid, flavonoid, dan antosianin. Sebagian besar pigmen ini mengalami perubahan selama penyimpanan dan pengolahan. Selanjutnya yang terakhir itu ada vitamin, di mana kandungan vitamin pada tanaman sangat bervariasi. Kondisi pertumbuhan, kemasakan, dan penanganan pasca panen mempengaruhi kandungan vitamin. Materi yang kedua yaitu susut pasca panen, di mana susut pasca panen ini merupakan hasil pertanian dari proses metabolisme yang mempunyai sifat mudah rusak. Susut pasca panen terbagi menjadi 3, yang masing-masing mempunyai implikasi ekonomis. Contohnya yaitu susut fisik, susut kuantitas, dan nilai gizi. Contohnya susut pasca panen yang terjadi pada komoditi hortikultura, yaitu kehilangan air, bintik-bintik hitam, sayur menjadi layu, lunak, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita berlanjut kepada materi yang ketiga, yaitu pengaruh laju respirasi terhadap masa simpanan suatu komoditi, di mana laju respirasi ini dipakai sebagai indikator aktivitas metabolisme dalam jaringan, sehingga dapat menentukan umur simpan potensial suatu komoditas. Selanjutnya untuk materi yang keempat yaitu kerusakan atau perubahan komponen bahan pangan. Kerusakan bahan pangan akan mempengaruhi karakteristik fisik suatu pangan, meliputi sifat organoleptik seperti warna, aroma, bau, tekstur, rasa, dan sebagainya. Perubahan komponen bahan pangan dapat mempengaruhi karakteristik kimiawi meliputi kadar air, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Itulah tadi sedikit pemaparan materi saya mengenai materi TPHP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.